Lihat dan terasa dengan jelas bahwa borok-borok politik Jokowi memang harus kita bersihkan sebersih mungkin dari bumi Indonesia lewat proses dejokowisasi. Nah, Jokowi yang tidak punya ijazah SD dan SMP yang otentik ternyata mampu merobek-robek wajah demokrasi Indonesia. Perlakuannya pada konstitusi secara ugal-ugalan, juga hobi ganasnya membuat utang luar negeri seenaknya sendiri, prestasinya dalam memecah belah bangsa, juga kesuksesannya berbohong dan menganggap bangsa Indonesia sebodoh dirinya, tidak ada yang bisa mengingkari. Itulah saudara Jokowi. Nah, kegegabahan dan kekonyolan politiknya tercermin dalam memaksakan perpindahan ibu kota kita dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saudaraku, memindah ibu kota Indonesia, negara terbesar nomor 4 di muka bumi, dilakukan secara serampangan, sekedar refleksi keinginan pribadinya yang sempit dan picik. Nah, menghadapi Jokowi yang punya berbagai fantasi dan halusinasi kampungan memang tidak mudah. Jokowi berhasil menginjak-injak demokrasi kita dengan segala cara. DPR, DPD, MPR sudah dikooptasi secara brutal supaya bersikap seragam tunduk pada Joko Widodo. Juga lembaga tinggi semisal Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPK ditundukkan untuk memfasilitasi ambisinya untuk menjadikan anak-anaknya yang masih ingusan bisa melambung ke posisi puncak. Yang bungsu dipermudah untuk mengkudeta sebuah partai dan supaya bisa jadi gubernur di Jawa Tengah dengan segala cara. Kemudian si menantu diupayakan by all means at all costs supaya jadi gubernur Sumatera Utara. Semuanya dikerjakan tanpa malu. Mungkin memang sudah lama rasa malu itu sudah mati dalam diri Jokowi. Saudaraku yang saya hormati sebangsa setanah air, jadi kesalahan fatal yang dilakukan Jokowi dengan sadar adalah kemauan Jokowi memindahkan ibu kota Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, dan alasannya adalah melanjutkan gagasan Bung Karno pada akhir 1940-an. Tetapi Bung Karno cukup cerdas, tidak membayangkan ibu kota di tengah hutan belantara, di area perbukitan yang ternyata miskin air, harus menggusur secara jelas dan kejam, ribuan penduduk asli yang sudah hidup turun-temurun, dan lain sebagainya. Nah, karena itu keterbatasan akal dan juga keterbatasan budi saudara kita Jokowi memaksakan kehendaknya untuk memindahkan ibu kota supaya ada legacy yang diwariskan bahwa dialah presiden yang berhasil memindahkan ibu kota Jakarta. Nah, kata Pak Dalang, keinginan gegabah Jokowi itu tanpa studi matang dinamakan kemauan bilung. Bilung adalah temannya Togok yang mengabdi pada keserakahan dan ketamakan. Nampaknya Jokowi sedang menjalani takdir menuju ke keruntuhannya. Sudah begitu terang benderang proyek IKN pasti mangkrak, 100% kata saya, masih saja Jokowi mereka-reka membayangkan IKN tidak harus berhenti, harus lanjut. Maka terbitlah Perpres nomor 75 tahun 2024 tentang percepatan pembangunan IKN Nusantara yang ditandatangani 11 Juli kemarin. Nah, di situ ditandaskan lagi bahwa orang asing boleh memperoleh hak guna bangunan selama 190 tahun. Hakikatnya Jokowi sedang menjual tanah Indonesia ke pihak asing. Saya kira segera saja saya menyimpulkan usulan saya. Tidak keliru kalau saya berkata Jokowi betul-betul emoh
tidak rela kalau dia tidak bisa lagi mengatur-atur Indonesia. Yang salah kelicikan, keculasan, dan ambisi kekuasaannya yang belum kelihatan mereda, maka orang ini harus kita waspadai 24 hours around the clock. 24 jam sehari semalam harus diwaspadai terus. Put him in the spotlight day in, day out. Letakkan dia di spotlight, ya pagi, ya malam, ya siang, ya sore hari. Jadi kita perlu ingat juga Jokowi itu masih punya banyak pengikut diehards. Tetapi yang tersisa sekarang tertinggal yang bodoh-bodoh. Diehards yang pandai berargumen dengan baik karena punya akal, kini sudah meninggalkan Jokowi. Saya kira semuanya. Yang tersisa, saya lihat tinggal yang bodoh-bodoh, yang pentalitan, jungkir balik sambil ketawa-ketiwi menertawakan dirinya sendiri. Nah, saudaraku, asalkan Jokowi diwaspadai terus di dalam maupun di luar negeri, di Colomadu maupun di kota lain, around the clock, diawasi terus, tidak bakal Jokowi dapat membuat rapat-rapat gelap. Jangan pernah ragu mengambil kebijakan de-Jokowisasi, de-Jokowization, atau de-Jokowization, demi masa depan bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik, yang lebih menjanjikan di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Insya Allah Indonesia jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya tambah sedikit, jadi Jokowi kadang-kadang aneh, sekian waktu yang lalu dia bicara menggebu-gebu, awas jangan sampai pergantian pimpinan nasional menimbulkan turbulensi politik. Saya kira kita semua tenang kok, ya tidak ada yang kacau balau dan pentalitan seperti turbulen itu. Ya tidak ada Mas Jokowi. Jadi Anda tenang saja. Kemudian saya yakin di negeri yang kita cintai ini akhirnya keadilan akan jadi tegak, kemudian kezaliman, kebohongan, kelicikan, tipu-tipu akan terkalahkan secara sunatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.